Alhamdulillah, segala puji hanya milik ilahi Rabbi. Kita adalah ciptaan ilahi, makhluk ilahi. Tugas kita adalah mencari kebahagiaan hakiki dengan cara berusaha mendapatkan ridho ilahi yang hanya bisa dilakukan dengan kita mematuhi syariat ilahi. Dan ini yang harus jadi akidah atau keyakinan kita, bahwa bahagia itu kalau kita berada dalam syariat Allah. Bahagia itu kalau kita hidup berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita meminta doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa itu artinya kita minta takwa, ya. Kita minta agar kita diberi keistiqomahan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Fid dunya hasanah diraih jika kita bersyukur, yaitu kita tidak ngoyo, kita tidak tercidun, ya, terlalu cinta dunia, ya. Kita bisa qanaah. Kita bisa menerima apapun yang Allah berikan di dunia ini dan disikapi dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat mendapat kebaikan akan kita raih jika ibadah kita diterima, yaitu dilaksanakan dengan mutaba'ah, dengan mengikuti perintah, kemudian diniatkan dengan ikhlas, ya. Sedangkan waqina adzabannar, kita selamat dari siksa neraka jika dosa-dosa kita diampuni, yaitu jika kita istighfar, bertobat dan menebus kesalahan kita dengan berbuat baik, ya. Nah, semuanya disimpulkan dengan takwa, yaitu berdasarkan surat Ali Imran 133 yang sering saya sampaikan di sini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan magfirah, ampunan dari Rabb kalian, dari pencipta kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ampunan Allah maupun surganya disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kata uiddat dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madhi majhul, ya. Artinya sesuatu yang sudah terjadi dan bersifat tidak perlu disebutkan subjeknya, ya. Uiddat artinya surga itu sudah disediakan, artinya surga itu sudah ada, ya. Surga sudah ada, namun kita belum bisa masuk ke dalamnya, ya. Kita harus bertakwa dan kita harus mati dulu, ya, baru bisa masuk surga. Nah, gitu. Dalam hadis disebutkan, jika bidadari surga itu mengetahui suaminya yang akan jadi suaminya di surga, lalu melihat istri daripada laki-laki itu di dunia berbuat durhaka kepada suaminya, maka bidadari surga ikut memarahi wanita tadi. Oh, ini senang bapak-bapak, ibu-ibu kerungnya. Jadi surga itu sudah ada, bidadari di surga itu sudah tahu siapa yang akan jadi suaminya nanti di surga. Nah, ketika seorang wanita durhaka kepada suaminya, jengkel, marah-marah, bidadari surga mengatakan, kamu jangan sombong, sebentar lagi dia akan mendampingiku. Nah, kayak begitu, ya. Itu ada di dalam kitab silsilah hadis sahihah, hadis nomor berapa, ya? Nomor 35 kalau tidak salah, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, hal-hal seperti ini jarang dikemukakan karena kita terlalu sering bicara dunia, ya. Yaitu
kita menganggap kehidupan itu adalah sekarang. Padahal sebenarnya surga juga sudah nunggu-nunggu tadi. Ya, surga sudah memanggil-manggil ya. Dan tadi bidadari surga aja sudah tahu siapa calon suaminya. Jadi sekarang mereka sedang melihat-lihat mana sih yang namanya Novan itu, misalnya ya, Pak Novan sudah ada calonnya di sana gitu. Mana yang namanya Pak Yuyun itu, udah tahu ya gitu. Yang nggak disebut nggak apa-apa karena saya juga nggak tahu calonnya yang di sana ya. Nah itu ya, jadi surga disediakan bagi orang yang bertakwa, ampunan Allah pun disediakan bagi orang yang bertakwa ya. Kemudian kebahagiaan dunia juga disediakan bagi orang yang bertakwa. Tuh kan aneh ya. Kita minta fid dunya hasanah tapi ujung-ujungnya juga takwa. Kita minta fil akhirati hasanah yaitu surga juga takwa. Kita minta ampunan Allah juga takwa. Ya, ini semua terangkai dalam surat At-Talaq ya, surat ke-65 yang sering disampaikan oleh Agim ya, ini ayat terkenal ya. Yang sejak awal Agim sering menyampaikan ayat-ayat ini, mulai dari ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dia akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, karena Allah yang akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu ada takdirnya ya. Kemudian dalam ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya urusannya jadi mudah. Kemudian dalam ayat kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan membesarkan pahalanya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, terhindar dari siksa neraka itu hanya bisa diraih dengan takwa ya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya ini dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari cinta Allah. Karena sa'adatul insan biyadillah, sesungguhnya kebahagiaan manusia itu ada di tangan Allah. Wala yanalaha illa biridallah. Tidak mungkin seseorang meraih bahagia kecuali kalau dia diridhoi oleh Allah. Ini secara hakikinya seperti itu. Walaupun sekarang manusia merasa dia bisa menemukan dan mencari kebahagiaan sendiri, tapi itu kebahagiaan duniawi, dan itu pun hanya semu, dan itu pun hanya sementara. Ketika dia mati, dia baru sadar bahwa apa yang dikejarnya, apa yang dikumpulkannya selama ini sia-sia. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, kalian telah dilalaikan dengan berbanyak-banyak, memperbanyak harta, memperbanyak pengikut, memperbanyak keturunan, memperbanyak kepemilikan dan lain sebagainya ya. Sampai kamu nanti masuk ke kubur baru sadar ya, baru sadar bahwa semua yang kamu kumpulkan ini ternyata sia-sia ya. Kecuali orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada Allah, yaitu berusaha untuk jiwanya selalu ingat Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, hanya dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Mengingat Allah itu ya salah satunya dengan duduk di majelis zikir seperti ini, majelis taklim, ini disebutnya majelis zikir juga. Jadi kalau kita di masjid seperti sekarang tidak merasa tentram ya, yang salah adalah hati kita. Kita tidak menyiapkan untuk menampung ya jaminan ketentraman yang telah disebutkan dalam ayat tadi ya, surat
Ar-Ra'd ayat 28, orang yang ingat Allah harusnya hatinya tentram. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, termasuk Masjid Nurul Masyriq ini adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, di sana mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, yang disampaikan adalah isi Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka saling mengajarkan isinya satu sama lain di majelis tersebut. Tidaklah mereka berkumpul seperti itu illa kecuali akan mendapat 4 kebaikan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketentraman jiwa, ya. Padahal kalau kita bicara sakinah biasanya dalam rangka apa tuh? Pernikahan. Sakinah, mawadah, warohmah. Jadi para pemuda yang belum menikah, agar dia bisa mengatasi ya kekurangannya, yaitu belum menikah, ada 2. Yang pertama harus banyak saum, yang kedua harus banyak duduk di masjid, ya. Kalau saum tara ke masjid tara udah bahaya. Makanya kenapa generasi muda kita sekarang aneh-aneh ya gitu, karena mereka nggak ingat masjid, nggak ingat saum, ya. Bagaimana bisa terjaga, ya. Karena perisai bagi orang yang belum menikah itu ya saum, atau tadi dia tidak mendapat sakinah dengan jodoh, tapi mendapat sakinah dengan duduk di masjid, kan gitu. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat, oleh kasih sayang Allah. Siapapun yang berkumpul seperti ini harus merasa bahwa dia disayangi Allah. Jangan merasa sombong. Makanya ucapannya tadi, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami untuk melakukan kebaikan ini. Kemudian yang ketiga, wahaffathumul malaikah, mereka akan dikerumuni oleh malaikat, menutupkan sayapnya, mendoakan, ya Allah ampunilah orang-orang ini, ya Allah rahmatilah orang-orang ini, ya Allah berkahilah orang ini, sampai kita selesai bermajelis. Jadi malaikat mendoakan kita sampai selesainya majelis ini. Jadi kedahna makin lama makin seneng Bapak Ibu mengaji teh. Malaikat makin panjang ngadoakeun anak gitu. Yang ke satu, yang kedua, jangan sampai ngaji asal-asalan. Kalau misalnya kurang menghargai ustadznya, harus menghargai malaikat. Jangan sampai keur ngaji kalahkan nyoh HP, keur ngaji kalahkan ngobrol. Itu berarti tidak menghargai nih malaikat yang sedang menyaksikan kita di majelis ini. Nah itu ya. Malaikat akan mengerumuni dan mendoakan mereka, ya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, wadzakarahumullahu fiman indah. Allah akan membanggakan, menyebut-nyebut orang-orang ini di kalangan yang lebih mulia, yaitu kepada para malaikat di sekeliling arasnya. Lihatlah itu hamba-hambaku yang sedang ingat kepadaku, yang sedang berusaha taat kepadaku, mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, utusanku, ya. Jadi Allah mengingat kita kalau kita ingat kepadanya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan jadi orang yang kufur. Mengapa yang keempat ini sangat penting? Allah membanggakan orang-orang yang sedang ingat kepadanya di hadapan para malaikat di sekeliling arasnya. Sebab dulu waktu Adam diciptakan, para malaikat mempertanyakan, kan gitu ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Itu surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah, penguasa, ya, yang menggantikan penguasa sebelumnya, yaitu jin, ya. Jadi manusia itu diciptakan untuk menggantikan jin yang sudah merusak dan berbuat kerusakan serta menumpahkan darah. Makanya malaikat kemudian mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kamu akan menjadikan lagi di muka bumi, ya, makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah sudah cukup kami ciptaanmu yang selalu bertasbih dan mensucikanmu,
nanti manusia ini nggak akan jauh beda dengan makhluk sebelumnya, yaitu jin ya gitu ya. Itu jadi bukan berarti sebelum kita ada manusia lain, bukan. Yang menggantikan jin berkuasa di muka bumi adalah manusia, maka disebut khalifah. Khalifah itu artinya penguasa pengganti. Ketika Rasulullah SAW wafat, penggantinya disebut khalifah, itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ya. Kita secara umum manusia itu khalifah, menggantikan penguasa sebelumnya yaitu jin, yaitu disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa jin itu Banul Jan, keturunan Jan ya. Kanu umaron fil ard, mereka dulu berkuasa di muka bumi. Fasafakud dima wa afsadu, mereka saling menumpahkan darah satu sama lain dan merusak di muka bumi. Faja'ala Allahu nasla bani Adam, maka Allah menjadikan anak Adam yaitu Adam dan keturunannya khalifan liman sabaqahu, menjadi penguasa pengganti dari makhluk sebelumnya, yaitu jin yang sekarang sudah diistirahatkan, mereka berada di tempat yang tidak terlihat oleh kita, mereka melihat kita. Jadi mereka ada di alam limbo ya, alam buangan ya. Alam alam jin ya disebutnya ya gitu. Tapi jin bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Nah, sampai-sampai para ulama tafsir menyebutkan ketika dalam surat Ar-Rahman disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat dari Rabb kalian yang mana lagi kalian mendustakan ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi yang takut dengan pengadilan di hadapan Allah akan mendapatkan dua surga. Dua surga itu kalau bagi manusia ya di dunia akan mendapat ketentraman, di akhirat mendapatkan kenikmatan yaitu surga. Tapi jannatan ini ada yang mengartikan juga ada surga bagi manusia, ada surga juga bagi jin. Sampai-sampai dibahas dalam kitab tafsir, karena sekarang jin melihat kita dan kita tidak melihat mereka, nanti kalau mereka masuk surga, kita bisa tahu keadaan jin di surga mereka. Tapi jin tidak bisa tahu surga manusia. Itu sebagai sebagai kemuliaan bagi kita ya. Seperti itu ya, itu sampai sedetail itu ya para ulama tafsir membahas tentang masalah apa yang terjadi di akhirat nanti ya. Nah, ini yang begitu-begitu hanya bisa kita ketahui ya dengan belajar akidah seperti ini ya, dengan kita mendalami Al-Quran dan As-Sunnah yang berisi berita-berita yang harus kita benarkan, karena akidah adalah sesuatu yang mengikat hati dan mempengaruhi amal perbuatan ya, dari kata akdun itu akad. Jadi akidah seseorang itu akan terlihat dari amalnya, apa yang terikat di hatinya itu akan terlihat dari amalnya, terutama kalau dia mau mati. Kenapa orang yang mau mati disuruh baca la ilaha illallah hese ya, dia langsung baca spin, itu hati-hati nih. Kalau terlalu hobi pingpong mau mati nanti salah ngomong ya gitu. Skakster, kalau terlalu hobi catur nanti mau mati nggak bisa ngomong la ilaha illallah ya. Hati-hati ya gitu ya. Dago, itu mah kernet atau supir ya gitu. Mau mati nggak bisa disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dari sekarang hati kita itu harus hanya Allah saja gitu, jangan ada yang lain ya, supaya nanti gampang kalau diingatkan ya. Kalau ditalkin, disebutnya ditalkin itu yaitu ketika mau mati dituntun oleh orang lain ya. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang merealisasikan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini sering kita baca setiap rakaat sholat ya. Apa artinya? Nahussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati, kami hanya mengkhususkan Engkau satu-satunya dalam ibadah kami dan dalam isti'anah kami ya. Apa itu ibadah? Ibadah adalah kita melakukan apa yang dicintai Allah dan diridhai Allah berupa amalan dan perkataan yang lahir maupun yang batin supaya kita tadi meraih kebahagiaan ya. Kemudian di sini
kenapa disebut nakhussuka, kami mengkhususkan engkau dalam beribadah dan dalam beristi'anah. Ini karena dalam kaidah bahasa Arab, li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasr. Kalau objeknya didahulukan menunjukkan hanya, menunjukkan pembatasan. Wa huwa isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adahu. Jadi hanya menyebutkan ibadah itu ditujukan kepada Allah saja dan meniadakan ibadah kepada selain Allah. Isti'anah, berdoa, bersandar hanya kepada Allah saja dan tidak bersandar berdoa kepada selain Allah. Faka'annahu yaqul, orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah dia telah menyatakan na'buduka wa la na'budu ghairaka. Kami hanya beribadah kepadamu, kami tidak akan menyembah selain Engkau. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Kami hanya meminta pertolongan, bersandar secara sungguh-sungguh kepadamu, dan kami tidak akan meminta pertolongan, bergantung, bersandar kepada selainmu. Nah, ini sudah sumpah kita sebenarnya ya, setiap sholat ya. Tapi kalau kita nggak ngerti ya, di masjid berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu keluar masjid minta-minta di kuburan, minta-minta di Laut Kidul ya, minta-minta di Gunung Kawi ya. Itu kalau orang nggak ngerti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ketika kita berkata inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin, itu bagian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi keluar masjid ya, misalnya bagimu negeri jiwa raga kami, nah itu kan keliru ya. Hidup mati saya untuk Persib ditulis di kaos, itu kan keliru itu. Karena kan sebenarnya hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Harus ngerti itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu satu sumpah, satu ikatan dalam merealisasikan la ilaha illallah. Makanya ketika kita mati bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Rasulullah SAW menjamin dia tidak akan disentuh api neraka. Seseorang yang masih punya la ilaha illallah dijamin tidak akan kekal di neraka. Mana yang lebih enak? Orang yang tauhidnya penuh ketika mati dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia tidak disentuh api neraka, berarti langsung masuk surga. Tapi kalau orang yang masih punya la ilaha illallah, walaupun masih ada kekurangan, dia tidak kekal di neraka. Artinya sebelum ke surga masuk neraka dulu ya, paling 500 juta tahun ya, 2 miliar tahun, tapi ujung-ujungnya masuk surga ya. Nah, kita harus sampai bersih hati kita dari selain Allah, sampai merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dengan sungguh-sungguh, supaya kalau kita mati betul-betul kita menghadap Allah dengan tauhid yang penuh. Kalau gitu belajar akidahnya nanti aja kalau mau mati. Betul apa salah? Salah ya, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Dan yang kedua, kematian itu mengikuti cara kita hidup ya. Seperti tadi ya, kalau dari sekarang kita bersihkan akidah kita, maka kita berharap husnul khotimah bisa kita raih. Kenapa? Karena tadi kita ngerti jangan sampai ada selain Allah di hati kita. Yaitu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qaddamal ibadata 'alal isti'anah. Allah di sini menyuruh kita untuk menyebut dulu ibadah sebelum isti'anah, min babi taqdimil ammi 'alal khasi. Dari bab mendahulukan dulu yang umum daripada yang khusus, yaitu isti'anah, minta pertolongan atau berdoa bagian dari ibadah. Maka didahulukan dulu ibadah hanya kepada Allah, salah satunya berdoa, jangan kepada selain Allah. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi. Kemudian yang dipentingkan harus hak Allah dulu sebelum kita mendapatkan hak kita. Hak Allah diibadahi, baru hak kita akan ditolong oleh Allah, akan dimudahkan urusan kita, akan diampuni dan lain sebagainya. Wal ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali ad-dhahirati wal batinah. Ibadah itu suatu nama yang menghimpun segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa amal maupun berupa perkataan yang tampak nyata maupun yang tersembunyi dalam batin. Jadi ada yang disebut a'malul jawarih, ada yang disebut qaulul lisan, ada juga yang disebut a'malul qalbi, amal-amal hati. Dan ini yang lebih penting ya. Kemarin Imam Masjidil Haram khutbah Jumat dengan mengatakan ya,
sebelum seseorang berangkat haji, dia harus menghajikan dulu kolbunya. Karena ketika dia mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik, dia harus ngerti apa yang dibacanya. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku yakin tidak ada sekutu bagimu ya Allah, gitu. Banyak orang berhaji tapi tidak ngerti gitu kan. Jadi dia harus menghajikan dulu hatinya ya. Karena sekarang gampang ya, khutbah di Mekah, di Ka'bah bisa disiarkan di TV kan ada ya. Jadi TV Quranul Karim kan gitu ya, TV Mekah. Nah begitu. Jadi kita harus belajar dulu a'malul qulub dengan benar, baru ibadah kita akan nikmat ya. Belajar dulu akidah yang lurus dengan aplikasinya, baru ibadah kita akan nikmat ya. Jadi kurikulum yang saya sampaikan karena di sini hanya sebulan sekali, dimulai dengan tujuan atau misi kehidupan. Tujuan kita diciptakan. Misi itu singkatan, ma'rifatullah, ibadah, syariat, dan ikhlas. Kemudian setelah itu nanti disambung dengan a'malul qulub ya. Setelah ikhlas ada cinta, ada takut, ada harap, ada tawakal, ada syukur, ada sabar, dan seterusnya. Seueur keneh lah bahan mah tenang ya. Karena hanya sebulan sekali, jadi kita ambil intinya saja. Akidah bener teh kumaha gitu. Kita baru sampai pada nomor 2 ini ibadah nih, kita baru bahas ibadah ya. Baik, jadi ibadah adalah suatu nama yang menghimpun segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa amal maupun perkataan lahir maupun batin. Wal isti'anah, adapun isti'anah ya al-itimadu Allah taala fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'siqati bihi fi tahsili dzalik. Yang disebut iyyaka nasta'in itu yaitu kita bersandar hanya kepada Allah saja dalam mengupayakan apa yang dianggap bermanfaat buat kita maupun menolak apa yang berbahaya bagi diri kita, sambil percaya penuh hanya Allah yang bisa mewujudkannya, tidak ada yang lain. Nah gitu ya. Jadi tidak boleh bersandar menganggap ada yang lain, menganggap misalnya ada penguasa tadi di Laut Kidul ya, menganggap bahwa batu ali ini bisa membawa keberkahan, menganggap bahwa keris ini akan membawa kegagahan. Itu tidak boleh. Itu berarti sudah melanggar iyyaka nasta'in ya, begitu ya. Semua harus serahkan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi wal wasilatu li sa'adatil abadiyah. Merealisasikan ibadah hanya kepada Allah saja dan bersandar hanya kepada Allah saja merupakan jalan untuk meraih kebahagiaan abadi. Wan najati min jami'i syurur, bahkan akan selamat dari segala keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima wa inna matakunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajhallah. Tidak ada jalan untuk kita bahagia dan selamat kecuali kita bisa merealisasikan ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah saja. Adapun ibadah itu baru bisa disebut ibadah jika memenuhi 2 syarat. Idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika yang dilakukan itu memang betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW, jadi jelas-jelas ada Quran dan sunnahnya, lain ngan wungkul sugan jeung cenah. Nah itu syarat pertama. Syarat yang kedua, maksudan biha wajhallah, diniatkan harus karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Ya makanya nanti akan dibahas, ada pembahasan tentang apa itu ikhlas ya. Fa bihadainil amraini takunu ibadatan, dan dengan 2 perkara ini yaitu imut ya, imut itu singkatan ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti sunnah, maka sesuatu bisa disebut ibadah ya. Biasanya saya contohkan minum saja bisa jadi ibadah ya, tapi alhamdulillah saya niatkan hari ini mau saumnya. Jadi minum itu harus dengan tangan kanan membaca bismillah, begitu kan, baru jadi ibadah. Asalnya minum itu mubah ya, begitu ya. Pingpong bisa jadi ibadah, bisa ya. Ulah ngomong anjir gitu, tapi masya Allah gitu. Namun lasut teh astagfirullah gitu, bisa. Niatkan untuk sehat ya, begitu ya. Nah ini ya, jadi wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati, dan disebutnya isti'anah setelah ibadah ma'adukhuliha fiha, padahal berdoa itu bagian dari ibadah.
lihtiyajil abdi fi jami ibadatihi ilal isti'ani billahi ta'ala. Karena seorang hamba untuk bisa beribadah saja dia butuh pertolongan Allah. Makanya harus mengucapkan la haula wala quwata illa billah, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak riya. Karena ini semua terjadi karena Allah masih menyayangi kita, bukan karena kita hebat ya. Kemudian fa innahu illam yu'inhullah, karena hamba itu jika tidak ditolong Allah, lam yahsullahu ma yuriduhu min fi'lil awamir, dia tidak bisa melakukan perintah-perintah Allah wajina binawahi, maupun meninggalkan apa yang dilarang Allah jika Allah tidak menolongnya. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan la haula wala quwata illa billah, artinya la haula an maksiatillah illa bi ismatillah wala quwata ala taatillah illa biaunillah. Kita tidak punya daya untuk menolak maksiat kecuali ketika Allah menjaga kita, dan kita juga tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali karena Allah menolong kita. Harus sampai seyakin itu, harus sampai seyakin itu. Nah, jadi pembahasan ibadah nanti ada pendalamannya, tapi nanti akan kita lanjutkan bulan depan ke berikutnya. MISI ya. M-nya apa? Ma'rifatullah, I-nya ibadah, S-nya syariat. Jadi nanti ketaatan merupakan jalan kebahagiaan, taat kepada syariat merupakan jalan kebahagiaan. Kemudian ikhlas, bagaimana ikhlas yang sungguh-sungguh ya, hakikatnya seperti apa. Nah, tetapi kita sekarang sedang diuji karena kemarin malam Kamis ya diumumkan oleh Menteri Agama bahwa Idul Adha kita diundur dari kalender yaitu malam Kamis dianggap di Indonesia hilal tidak subut ya, tidak terlihat dan tidak bisa ditetapkan sebagai awal bulan. Walaupun sebelumnya Muhammadiyah telah mengumumkan hilal sudah wujud ya. Beda antara wujud dengan subut ya. Kalau wujud bulannya sudah ada, rek kaciri rek henteu, pokoknya mah geus asup tanggal hiji. Nah itu wujud namanya ya. Tapi kalau subut, yang muncul itu adalah hilal yang terlihat mata dan bisa dipastikan bahwa tanggal 1 sudah masuk. Nah begitu. Jadi ketika terjadi sidang isbat, yaitu menentukan subutnya hilal, disimpulkan bahwa karena kriteria yang dipakai itu jika hilal lebih dari 3 derajat dan lebih dari 6,4 derajat jaraknya dari matahari, baru pengakuan ru'yat diterima. Walaupun kemarin ada yang ngaku melihat hilal mah ada ya, tapi dianggap ini mah nggak benar pengakuannya. Nah kayak begitu sebenarnya ya. Sehingga dalam sidang dikatakan bahwa malam Kamis itu di Indonesia hilal tidak terlihat. Nah karena itu sudah jadi keputusan dan sudah melalui sidang, sekarang berseliweran di WA. Weh tapi kan kita jadi beda dengan Saudi. Weh tapi kan kita jadi begini begitu. Nah itu sebenarnya tidak pantas. Kenapa? Kalau mau ngomong juga waktu itu saja di sidang isbat ulah ayeuna gitu. Dan bukan pertama kali kita berbeda dengan Saudi teh. Leres teh? Iya. Jadi karena nanti DKM mau rapat, udahlah ikut aja pemerintah. Insya Allah tidak salah. Kenapa? Karena penentuan tanggal 1 Hijriah berbeda dengan tanggal 1 Masehi. Tanggal 1 Masehi mah sudah dihitung, sudah pasti 1 tahun 365 hari. Kalau tahun kabisat 366 hari. Dan tahun kabisat itu hanya tahun-tahun yang habis dibagi 4 atau tahun abad yang habis dibagi 400. Penentuan harinya juga kalau sudah melewati garis bujur 180 derajat itu langsung pindah tanggal dan pindah hari. Jadi jangan katakan kan wukuf di Saudi hari Jumat, kita juga harus hari Jumat. Bukan begitu. Jumat mah mengikuti kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Seperti sekarang ya. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa Masehinya? Tanggal 2 bulan Juli ya. Nah, kalau yang mengikuti pemerintah kan hari ini baru tanggal 2 Zulhijjah. Kalau yang mengikuti Muhammadiyah sudah tanggal 3. Tapi soal harinya nanti beda. Nanti maghrib tanggal berapa untuk Masehinya? Tanggal 2 ya, tanggal 2. Kalau sekarang kita mengikuti pemerintah tanggal 2, maka begitu maghrib sudah berubah jadi tanggal 3. Harinya hari apa? Hari Ahad, malam Ahad ya, hari Ahad. Kalau nunggu penanggalan Masehi baru tengah malam berganti jadi hari Ahad.
Ini bisa ngerti nggak? Jadi kalaupun misalnya orang wukuf di Arafah itu hari Jumat menurut waktu Saudi tanggal 9, karena tanggal 9-nya itu muter dulu ke Indonesia 20 jam lalu melewati garis tanggal. Sehingga tanggal 9 di kita jatuh hari Sabtu. Ini bisa ngerti nggak? Jadi penanggalan Islam dengan penanggalan Masehi beda garis tanggalnya. Garis tanggal Islam itu bergeser tiap bulan tergantung dari mana hilal mulai kelihatan. Nah, pemerintah kita memutuskan waktu hilal lewat Indonesia malam Kamis ternyata tidak kelihatan. 4 jam kemudian di Saudi baru kelihatan. Artinya kita harus sabar menunggu 20 jam lagi. Hanya karena melewati garis tanggal 9 tanggal yang sama di sana Jumat, di kita mah sudah masuk Sabtu berdasarkan kalender Masehi. Ingat ya. Bukan mengikuti kalender Hijriahnya. Jadi nggak usah ribut soal ini. Apalagi ini masalah khilafiyah. Di mana masalah khilafiyah itu kaidahnya mengikuti keputusan hakim. Kaidahnya begitu. Kalau khilafiyah seperti di sini di masjid ini, kalau nanti ternyata jamaahnya beda-beda, tetap harus ada satu keputusan, ya. Pak Dadang, Pak DKM, kalau memang nanti kita di sini ribut, kita mau Sabtu atau Ahad gitu kan, musyawarahkan dulu. Tapi kalau ikut pemerintah mah nggak usah musyawarah, dah itu mah nggak usah keputusan sidang isbat gitu. Tapi kalau ada yang pengen Sabtu, jangan sepihak gitu ya, karena kita tinggalnya di Indonesia bukan di Arab. Ustadz, tapi wukuf itu di Arafah. Iya betul, wukuf mah di Arafah, tapi saum Arafah itu bukan saum karena orang sedang wukuf, tapi saum tanggal 9, ya. Sebab kalau kita mengikuti orang wukuf tentu sahurnya harus jam 8 pagi, nanti bukanya jam 10 malam gitu kalau ngikuti wukuf. Untuk di Indonesia kan bedanya 4 jam ya begitu. Jadi masalah ini hanya karena informasinya sekarang lebih cepat itu saja. Jadi bareto ge beda itu jadi masalah selama itu diputuskan dengan ijtihad yang dilakukan di negara kita. Ya, ini saran saya, dalam masalah ini kita jangan saling memvonis ya. Kenapa? Karena di Indonesia memang yang beda mah dihukum, itu saja masalahnya. Kalau di Arab Saudi mah dihukum lamun beda teh. Ya. Misalnya saya walaupun hajian, saya mau mengikuti pemerintah Indonesia, saya rek wukufna hari Sabtu saja, diusir ku askar gitu ya gitu. Di Indonesia mempedah tadi hukum, akhirnya orang saling menuding dan itu mungkin dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Tingali orang Islam pasea ya hanya sekedar disentil aja dibedakan tanggal hijina langsung pasea gitu. Jangan-jangan ini ada agenda juga ya, sebab walaupun saya dari astronomi tapi saya merasa kurang bijaksana kemarin ketika orang-orang astronomi menekankan kriteria baru harus diterapkan sekarang, padahal itu belum ada di kalender. Sok tidak ada satu kalender pun yang menulis tanggal 10 ya. Ya kan? Karena kriterianya telat. Kriterianya itu dirumuskan bulan November tahun kemarin. Kalender sudah terlanjur beredar. Tapi karena kriteria itu langsung diterapkan sekarang dan Menteri Agamanya juga memang hanya menunggu masukan begitu. Setiap kali sidang isbat ada pemaparan dari orang astronomi, dari Profesor Thomas Jamaluddin. Jadi mau tak mau sidangnya sudah terkondisi ya gitu. Untuk pokoknya kalau ada yang aku melihat tolak saja. Padahal beberapa tahun yang lalu ketika Menteri Agamanya Said Agil Munawar ya, beliau lulusan dari Saudi, situasinya memang ada yang aku melihat dan kata orang astronomi ini mustahil terlihat. Tapi kata Said Agil Munawar, lebih maslahat kalau kita bareng-bareng. Muhammadiyah sudah memutuskan, Saudi juga seperti ini. Hayu weh orang bareng-bareng. Walaupun waktu itu kecewa dosen saya, Dr. Mujirah Harto sama tadi Mas Jamaluddin, tapi mereka tetap nurut ke pemerintah. Ya, sementara sekarang mah sudah pasti ada yang nggak nurutnya. Ya, artinya kalau diputuskannya kemarin ini, tapi berandai-andai yang begitu sebenarnya tidak boleh, hanya sekedar evaluasi saja. Kalau diputuskannya aya nu ngaku, walaupun itu sebenarnya mustahil, tapi dosana dosa manehna, diputuskan bahwa kita bareng aja lah hari Kamis misalnya tanggal 1-nya, sebenarnya yang astronomi itu bakal nurut juga gitu. Sementara sekarang orang-orang yang merasa prinsip agamanya terganggu seperti Muhammadiyah tetap aja mau nurut kan gitu. Ya, disuruh lebaran hari Ahad tetap aja nggak nurut gitu. Jadi pertimbangan untuk memutuskan tanggal 1 itu ada 3. 1, pertimbangan ilmiah tadi, secara ilmiah, secara astronomi sesuai atau tidak. Tapi pertimbangan yang kedua fikih. Secara fikih ijtihad itu yang keliru pun dapat pahala, moal disebut dosa. Yang ketiga kepertimbangan maslahat.
Maslahat yaitu kita tidak menimbulkan gejolak. Nah sekarang kan ada gejolak. Tapi mudah-mudahan di masjid ini mah kayak bisa diakurkannya aman ya. Kesimpulannya gimana di masjid ini? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau tidak ikut pemerintah nanti akan dicap oleh penduduk di sini masjid naon ya, masjid Muhammadiyah atau masjid gitu. Mending lu pemerintah. Kalau yang beda mending sendiri aja lah, cari aja nanti yang salatnya hari Sabtu kan ada ya di Mujahidin di mana. Tenang saja dan tidak usah saling memvonis, tidak usah saling menghakimi. Karena ini masalah ijtihad begitu. Dan karena dibolehkan beda itu masalah utamanya. Ya itu saja mungkin untuk pagi ini. Kembali ya. Tujuan kita adalah iya karena budu wa iya karena stain. Dan 10 hari Zulhijjah ini disebut lebih baik daripada jihad fisabilillah kalau kita isi dengan amal soleh. Amal soleh itu boleh saum ya, boleh juga kita sholat, boleh juga kita bersedekah, boleh juga kita baca Quran, boleh apapun. Model iya kan ayano protes misalnya, Ustadz kenapa saumnya dari sekarang, kan nanti saum Arafah. Nggak lah kamu beramal apa, saya mah kuatna amal saum. Mungkin kamu sedekah tiap hari 10 juta itu juga tetap amal soleh gitu. Amal soleh itu silahkan milih masing-masing. Yang kita yakini ini memang akan mendapat pahala. Nah seperti itu ya. Maka silakan kalau ada pertanyaan sebelum nanti dilanjutkan dengan rapat TKM. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, apakah ini suuzon gitu ya ke Allah? Jadi ketika ada seorang anak sudah berusaha berbakti sama orang tua, berusaha berbuat baik sama orang tua gitu ya, tapi si anak ini belum berjodoh aja gitu, belum mendapatkan jodoh terus. Jadi tapi dia sudah berusaha berbakti sama orang tua, dan orang tuanya ini ujian, maksudnya dengan karakter orang tuanya itu ujian bagi si anak. Dan si anak tuh berpikir bahwa segala urusan jodohnya itu kok jadi sulit gitu, karena menurutnya ya karena dia merasa urusan sama orang tuanya itu belum menurutnya belum diridhoi gitu ya sama jadi ada masalah dengan orang tua, dan dia berpikir ya mungkin ini karena urusan saya dengan orang tua saya seperti ini ada masalah, jadi urusan jodoh saya juga bermasalah. Nah itu apakah suuzon gitu ya atau gimana Ustadz, dan bagaimana meluruskannya supaya tidak berpikir seperti itu gitu Ustadz? Ya baik, yang ini urusan jodoh di dunia. Tadi Bapak mau nanya soal bidadari apa? Oh enggak ya. Ya jadi begini, ketika bayi berusia 120 hari di kandungan ya, itu dalam hadis As-Shadiqul Masduq, itu hadis arba'in nomor berapa ya, nanti dicari nomor belasan ya. Jadi inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, yaitu sel telur yang sudah dibuahi sperma, itulah nutfah ya. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian setelah itu 40 hari kemudian berupa segumpal darah yang melekat erat di rahim ibu. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dalik. Kemudian 40 hari lagi berupa segumpal daging sampai menjadi manusia sempurna setelah berapa hari? 120 hari baru terbentuk menjadi bayi yang sempurna. Fa yursalu alaihil malak. Maka akan diutus kepada kandungan ini, kepada embrio ini malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat ya. Kemudian disuruh untuk fayanfuhu fihi ruh, malaikat ini meniupkan ruh, artinya si bayi ini dinyatakan diwisuda lah, sempurna sebagai manusia ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan menulis 4 kepastian. Bikat bi rizkihi, dituliskan rizkinya. Wa ajalihi, dituliskan umurnya. Wa amalihi, dituliskan pekerjaannya. Wa syaqiyun huwa aw sa'idun,
dituliskan bahagia celakanya, apakah dia nanti ahli surga atau ahli neraka, itu sudah tertulis 120 hari di perut ibu. Lamun orang sok ngartikeun, orang Sunda mah jodoh pati bagja cilaka. Padahal hadisnya bukan itu. Hadisnya tadi rizki, ajal, amal, dan bagja cilaka gitu. Jodoh mah tadi disebut. Jadi pada dasarnya jodoh itu bagian dari rizki. Kalau seseorang tidak berjodoh di dunia, dia tidak mendapat rizki berupa jodoh, berupa pasangan. Tapi dia mendapat rizki, sudah makan, sudah minum, ya, sudah punya HP. Nah gitu ya, itu juga rizki. Tapi kalau orang beriman tidak berjodoh di dunia, sudah pasti akan berjodoh di akhirat. Itu masuk surga. Kalau laki-laki yang bujangan masuk surga dapat bidadari surga. Kalau perempuan yang tidak menikah ketika di dunia akan dinikahkan dengan orang soleh yang masuk surga. Bukan dapat bidadara, ya itu kade. Itu juga salah paham itu ya. Iya. Nah artinya jangan terlalu berburuk sangka bahwa susah jodoh ini karena orang tua saya kok susah merestui saya. Jangan begitu. Sudah saja ya Allah. Kalau engkau beri aku jodoh di dunia, mudah-mudahan jodoh itu soleh yang menuntunku untuk sampai ke surga. Tapi kalaupun engkau tidak beri jodoh di dunia, jadikan aku ahli surga sehingga aku pasti dapat jodoh di akhirat. Ada orang yang tidak dapat jodoh di dunia, tidak dapat jodoh juga di akhirat, ada. Di dunia tidak menikah, di akhiratnya masuk neraka. Ya mau masuk menang jodoh kan gitu. Itu rugi, itu rugi dua nana. Ya. Makanya pentingkan dulu bahwa yang penting saya jadi ahli jannah itu dulu ya. Tapi ya bisa saja Allah memberikan jodoh kepada kita lebih lambat dari orang lain ya. Kenapa? Karena jodoh yang disediakan buat kita mungkin belum sampai waktunya. Contoh, dulu ada Ustadz Hidayat Nur Wahid ya, istrinya meninggal, dia dapat jodoh dan jodohnya itu sudah berumur, dokter ya. Umurnya 40 tahun lebih ya, karena mungkin Allah menjodohkan, nunggu dulu ini. Nunggu dulu Ustadz ini ya, sendirian baru dapat jodoh itu. Jadi ada juga yang sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, disangka nggak akan menikah lagi. Ternyata dia ketemu dengan mantan ya yang intinya waktu SMP. Oh, kamu sudah meninggal pasangan kamu? Ya, saya juga udah meninggal. Ya sudah, ada yang menikah sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Ada di YouTube juga ya, ada beritanya yang kayak gitu. Ada juga sudah kakek-kakek menikahi seorang gadis belasan tahun. Waduh, ini resep bapak-bapak. Ada itu. Sekarang media sosial banyak ya. Jadi jangan khawatir. Kalau soal memang Allah menakdirkan kita dapat jodoh di dunia, maka itu bagian dari rezeki kita. Kalaupun di dunia misalnya sudah lama ternyata tidak dapat jodoh juga, yang penting kita nanti dapat jodoh di akhirat, yaitu bisa masuk surga. Itu mungkin nasihat saya. Adapun soal orang tua merestui atau tidak dan lain sebagainya, itu pada dasarnya bagian dari upaya kita. Upaya kita untuk mendapat jodoh yang soleh, kita harus jadi wanita yang solihah. Dan sebaliknya, laki-laki yang ingin mendapat istri yang solihah, dia harus berupaya menjadi orang yang soleh. Salah satu kesolehan kita yaitu bagaimana kita berusaha mengikuti orang tua kita selama orang tua kita itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan atau kekafiran. Tapi kalau permintaannya yang aneh-aneh, jangan terlalu diturutin ya. Surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua itu memaksamu untuk melakukan sesuatu kemusyrikan yang tidak ada ilmunya padamu, artinya tidak dibenarkan dalam keyakinanmu, maka jangan taati. Walaupun kamu harus pergauli di dunia dengan cara baik, tapi tidak perlu taat. Misalnya kamu kok nggak berjodoh-jodoh aja, ayo mandi heula 7 kembang di 7 sumur. Jangan mau itu, nggak boleh. Jangan ditaati, tapi bilang saya yakin ini tidak boleh dalam Islam ya. Walaupun saya tahu maksud kedua orang tua ini baik. Nah begitu saja ya. Nah oleh karena itu mungkin saya doakan saja semoga harapannya bahwa jodohnya di dunia dan memang mendapat pasangan yang soleh bisa terkabul. Kemudian hubungan dengan orang tua tetap baik dan terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya,
serta ikhlas dalam menerima takdir Allah apapun itu ya. Itu yang penting ya. Nggak usah berburuk sangka tadi kepada Allah, karena Allah maha terpuji apapun yang terjadi ya. Maryam ibunya Nabi Isa punya suami nggak? Hah? Berarti dia punya jodoh tidak di dunia? Tidak. Kapan dia akan punya jodoh? Di akhirat, di surga. Siapa jodohnya? Ada yang tahu? Nabi Muhammad itu. Jadi Maryam ibunya Nabi Isa akan menjadi istrinya Nabi Muhammad. Kemudian Asiyah istrinya Firaun dapat jodoh nggak? Dapat jodoh di dunia, yaitu Firaun, manusia paling kafir. Firaunnya masuk surga nggak? Masuk surga enggak ya. Karena Firaun kan gitu. Asiyahnya masuk surga. Asiyah juga sama, nanti jadi istri Nabi Muhammad SAW. Karena suaminya kan kafir, masuk neraka. Ini riwayat-riwayat seperti itu kan jarang yang tahu ya. Jarang yang tahu ya. Kemudian ada wanita yang nanya ke saya, Ustadz, kayaknya saya juga susah jodoh di dunia. Boleh nggak saya nanti di akhirat menginginkan jadi istri Nabi? Nggak mungkin. Atau jadi istri Ustadz, kuma duka. Di surga mah duka, di dia mah rada liar kene Ustadz. Reina tapi kadinya. Tapi ini urusan penting, urusan akidah ya. Seperti itu. Kalau menjadi istri Nabi ya nggak mungkin ya, karena Rasulullah sudah menyebutkan istri-istriku di dunia akan menjadi istriku di akhirat. Plus bidadari surga. Plus tadi wanita-wanita solehah yang memang terbaik gitu ya, terbaik yang Rasulullah SAW sudah menyebutkan ya, seperti itu. Ya itu saja ya. Sudah waktunya sholat syuruk. Alhamdulillah dengan satu pertanyaan saja panjang jawabannya ya. Kita berdoa semoga Allah menerima amal-amal kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.